Beberapa waktu lalu, akun media independen What is Up Indonesia di Instagram membahas sebuah fenomena yang makin sering kita jumpai dalam kehidupan anak muda hari ini, yaitu fenomena third place atau tempat ketiga. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiolog Amerika bernama Ray Oldenburg dalam bukunya The Great Good Place yang terbit tahun 1989. Oldenburg menggambarkan third place sebagai ruang sosial yang berada di antara rumah sebagai tempat pertama dan sekolah atau tempat kerja sebagai tempat kedua. Kenapa third place? Bagi anak muda, rumah itu memang ruang pribadi, tetapi relasi dan rutinitasnya monoton. Sedangkan sekolah atau tempat kerja adalah ruang relasional yang penuh struktur, tuntutan, dan hierarki yang kaku. Di antara dua ruang inilah muncul ruang ketiga, third place, sebagai ruang di tengah-tengah. Tempat di mana anak muda bisa tetap berelasi, namun pada saat yang sama tetap merasa bisa menjadi diri sendiri. Sebuah artikel di The Jakarta Post bahkan menyebut third place sebagai ruang yang penting bagi generasi muda untuk beristirahat secara sosial, tempat untuk bernafas, bercakap, dan merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas. Sementara itu, laporan dari Boston University menegaskan bahwa third place memiliki peran besar dalam membangun kesehatan mental dan rasa keterhubungan, khususnya di area pasca pandemi. Fenomena ini bukan sesuatu yang abstrak atau jauh dari kehidupan kita. Di Indonesia, third place dapat ditemukan dengan sangat mudah, mulai dari minimarket 24 jam, coffee shop, working space, taman-taman kota, hingga ruang digital. Banyak anak muda menghabiskan waktu berjam-jam di tempat-tempat seperti ini. Bukan sekedar untuk konsumsi, tetapi untuk relasi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang merasa lebih hidup, lebih didengar, dan lebih diterima di ruang-ruang tersebut dibandingkan di rumah atau di sekolah. Kalau kita telaah lebih dalam, third place memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, tanpa hierarki. Semua orang setara. Tidak dinilai dari status sosial atau prestasi. Yang kedua, mengalir dan tidak terstruktur. Tidak ada perencanaan, tidak ada jadwal, tidak ada agenda resmi. Ketiga, akses yang mudah. Orang bisa datang dan pergi tanpa hambatan finansial maupun sosial. Keempat, relasi yang berulang. Ada wajah-wajah yang sama, yang membangun rasa familiar dan kebersamaan. Dan kelima, suasana yang santai. Orang betah berlama-lama, berbicara, dan hadir apa adanya. Dari karakteristik ini, kita bisa membedakan antara third place dan safe place. Third place adalah kategori ruang sosial, di mana kerinduan anak muda untuk berelasi dan menjadi diri sendiri bisa didapatkan sekaligus. Sedangkan safe place adalah kondisi relasional dan psikologis, situasi di mana seseorang merasa aman untuk mengungkapkan pendapat, pengalaman, atau perasaannya dengan jujur dan didengar tanpa dihakimi. Third place bisa menjadi safe place ketika ruang sosial berubah menjadi relasional dan psikologis. Misalnya, kafe komunitas bertema kesehatan mental, di mana orang-orang saling percaya dan berani berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi. Namun sebaliknya, safe place cukup sulit menjadi third place karena harus ada pergeseran. Relasi emosional menjadi relasi sosial, eksklusivitas menjadi inklusivitas. Karena itu third place jauh lebih mudah ditemukan oleh anak muda dibandingkan safe place. Third place tidak menuntut keintiman atau kepercayaan yang dalam. Selama anak muda merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri, tempat itu bisa menjadi third place. Bisa jadi anak remaja kita sudah memiliki third place-nya sendiri. Bagi yang jarang keluar rumah, third place itu bisa berada di dunia digital melalui komunitas daring. Namun ada juga third place lain seperti perpustakaan, komunitas berbasis hobi, atau tempat olahraga seperti gym. Tempat anak muda berelasi, membangun jaringan, dan tetap menjadi diri sendiri. Namun sebelum orang tua mengizinkan atau melarang anak remajanya memiliki third place,
kita perlu bertanya lebih jauh. Apa kata Alkitab tentang fenomena ini? Apakah third place itu Alkitabiah? Apakah ada contoh third place dalam Alkitab? Dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang tua? Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk relasional. Allah sendiri menyatakan bahwa manusia tidak baik untuk hidup seorang diri. Kemampuan manusia untuk berelasi juga mencerminkan gambar dan rupa Allah yang relasional dalam ketritunggalannya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang hidup dalam kasih. Fenomena third place adalah perwujudan kerinduan anak muda akan relasi. Third place muncul karena rumah dan sekolah atau tempat kerja dirasa belum cukup menjawab kebutuhan tersebut, terutama kebutuhan untuk menjadi diri sendiri. Fenomena third place sebenarnya sudah ada sejak zaman Alkitab. Misalnya, orang-orang yang duduk-duduk di pintu gerbang kota. Serambi Salomo sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, bahkan berdagang. Atau sumur, tempat orang bertemu dan bercakap secara informal. Di ruang-ruang ini, relasi terjadi secara spontan, mengalir dan apa adanya. Namun dalam iman Kristen, third place juga adalah budaya yang jatuh dalam dosa dan harus ditebus oleh Kristus. Yesus menyucikan bait Allah dan mengembalikan fungsi serambi Salomo dari sarang penyamun menjadi tempat menyembah Allah. Yesus menebus third place dari kepentingan diri sendiri menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula dengan klaim bahwa third place adalah tempat untuk menjadi diri sendiri. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi diri sendiri dalam berelasi, melainkan tetap meneladan Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Dia. Orang Kristen dipanggil untuk tetap menjadi garam dan terang dimanapun berada. Third place seharusnya menolong kita semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin terpusat pada diri sendiri. Di ruang inilah kita dipanggil juga untuk bertumbuh dan mempraktikkan kasih Kristus. Third place bukan sekedar tren nongkrong. Ia adalah cermin kerinduan akan relasi, penerimaan, dan makna. Alkitab tidak menolak kerinduan itu, tapi mengarahkannya. Karena itu tugas orang tua bukan sekedar melarang, tetapi membekali. Bekali anak untuk memilih komunitas yang menolong pertumbuhan iman, mengenali third place yang membangun, dan memilih ruang relasi yang memuliakan Tuhan. Parents bisa baca artikel selengkapnya terkait topik ini di website Lensa Hidup atau klik link yang ada di deskripsi. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di seputar dunia anak remaja? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup, klik lonceng supaya nggak ketinggalan konten kami berikutnya.